Yang nampak tadi. Enggak. Oke. Selamat malam, kembali bersama saya David Altobing di kesempatan malam hari yang indah ini. Semoga kiranya kita sehat-sehat selalu dimanapun kita berada saat ini, baik di rumah ataupun masih di kantor ataupun lagi berada di luar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Saya harapkan kita semua menjaga kesehatan kita, apalagi saat ini kita berada di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan bagi kesehatan kita dengan adanya virus corona, ya. Jadi kita saling menjaga, lebih baik jangan keluar rumah apabila itu tidak sesuatu yang penting. Baik, malam hari ini saya akan mengajarkan mengenai tentang pengenalan musik yang ketiga. Jika sebelumnya saya musik pertama, pengenalan kedua, kita masuk ke pengenalan ketiga. Yang saya sampaikan di sini adalah materi-materi yang sangat mendukung kita untuk mengetahui, dan ini merupakan basic tambahan agar kita mengetahui ketika kita memainkan instrumen musik, terutama di orkestra. Dan ini ada terjadi dipakai juga di beberapa yang menggunakan partitur not balok, ya, khususnya untuk not balok. Kalau not angka, kalau oktav ini tidaklah ibaratnya tidaklah sesuatu yang melekat, ya. Jadi kalau oktav ini hanya melekat pada partitur not balok saja. Tetapi kalau ke not angka nanti khawatirnya orang tidak akan mengerti, ya. Itu pun bisa mengerti karena dari not balok ini diterjemahkan not angka. Tetapi sebagai basic dasar kita belajar not balok bersama oktavnya. Sebelumnya kemarin saya menjelaskan mengenai tentang tangga nada. Tangga nada oktav, dalam satu oktav itu terdiri 8 nada: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dan pada piano atau keyboard, khususnya piano, mau jenis grand piano, berat piano, itu memiliki 8 oktav. Sedangkan keyboard yang ada di pesta-pesta, kalau Anda tahu keyboard yang dipakai untuk ngeband, itu 5 oktav, ya, 5 oktav. Tetapi kalau piano klasik, piano yang di orkestra, piano yang kita lihat di hotel-hotel, yang di lounge, itu memiliki 8 oktav. Dan 8 oktav ini adalah nada-nada yang disesuaikan dengan frekuensinya, berdasarkan frekuensinya, ya, sekian hertz. Kalau nggak salah itu 334 hertz, ya. Dan kita bisa melihat bahwasanya kunci F, saya akan tambahkan lagi di sini. Ini adalah, kalau lambangnya seperti ini namanya kunci F. Saya tambahkan lagi kunci F. Ini adalah kunci G. Kunci G ini yang memainkan di sini kalau di paduan suara adalah sopran, alto. Ini suara perempuan, ya. Sopran dan alto adalah suara perempuan. Kalau Anda tahu, ini suara perempuan. Sedangkan kunci F ini dipakai kalau di paduan suara, ini adalah di bagian atas tenor dan bass. Bass paling bawah, tenor di atas. Ibaratnya tenor ini adalah soprannya bagi laki-laki. Ini bass. Dan antara tenor dengan bass ini namanya bariton. Bariton itu terletak antara bass dengan tenor. Kalau sopran dengan alto itu namanya mezzo-sopran. Oke, mezzo-sopran.
Yang kita ketahui adalah bahwa paduan suara itu kalau kita lihat kalau di not angka itu ada dikatakan S, A, T, B. Yaitu S sopran, A alto, T tenor, B bass. Dan sopran ini selalu dibagi dua. Ada suara satunya, ada suara dua. Biasanya ini pembagian suaranya ketika misalnya di nada-nada akhir sebelum refrain. Misalnya contoh, kalau Anda sering kalau dengar misalnya tanah airku Indonesia, ending daripada itu kan sebelum masuk refrain ataupun setelah refrain nantinya dia akan dibagi dua. Tergantung bagaimana pencipta lagunya mengaransemen lagu ataupun pengubah aransemen tersebut, arrangernya. Nantinya ini dibagi dua, ya. Jadi seperti ini adalah penampilannya. Kalau di dalam partitur not balok seperti not angka seperti ini. Jadi kalau Anda lihat misalnya contoh, misalnya di sini angka 3 titik, ini 5, ini misalnya 7, ini misalnya 5. 5 itu sol, 7 itu si, 5 itu sol, mi itu mi. Ya, mi, sol, si, sol. Sol, si, baru ini adalah suara perempuan. Nah, not ini, not tersebut kita buat aja sini 4 ketuk sebagai contoh. Nanti kita akan jabarkan dalam not balok. Ini adalah gambaran kalau kita lihat kalau misalnya kalau anda pernah ikut paduan suara, dan ini sering terjadi ketika misalnya ada acara Natal ataupun dalam rangka acara-acara Natal atau Pasca, sering kalau di sekolah-sekolah dibagikan semacam ini ya, not angka ya. Nah, nanti ini dimasukkan ke kunci G. SA ini sopran alto dimasukkan ke G, kunci G, tenor dan bass dimasukkan ke kunci F. Nah, itu sekilas untuk kita nanti mau ke sana, tetapi ada alangkah baiknya kita bisa mengetahui dulu jenis-jenis oktav. Jenis-jenis oktav ya. Pada tangan nada not balok terdiri atas 8 oktav. Ya, seperti kita ketahui, partitur not balok memiliki 8 oktav. Oktav paling terendah adalah disebut dengan oktav subkontra. Ya, oktav subkontra. Kedua adalah oktav kontra. Ya, kalau kita jabarkan, misalnya kita gambarkan seperti ini. Contoh oktav subkontra ini yang paling terendah adalah A1, A0, kita buat saja A0 karena dia di bawah C1 ya, di bawah C1, A0 sampai ke C1. Oktav kecil ini dia di C4 sampai ke C5. Nah, ini kita lihat lagi, ini C5, ini C4, mulai dari C3. Nah, ini dari C2 ya, di provinsi yang kedua. Kemudian ini C5 sampai ke C6. Seperti itu sampai ke. Oke.
seperti itu kalau kita menggambarkan daripada pembagian tadi. Jadi kalau kita jabarkan dari sini ke sini, kita buat di sini angka 1, 8FA artinya satu oktav di bawah daripada C ini, di bawahnya lagi ya. Ibaratnya ini do, ini ada nada rendahnya, nada do terendah daripada, jadi satu oktav di bawah C ini, satu oktav di bawah nada C, ini nada C. Jadi kalau ini berarti nada C satu tingkat oktav di bawah pada dari C ini ya. Ini angka 1 menunjukkan dari sub oktav sub kontra. Kemudian dari sini ke sini kita masuk kepada oktav kontra. Oke. Lalu dari sini ke sini itu masuk kepada oktav besar ya. Ini masuk ke tantangan nomor ketiga ya. Dari sini ke sini, yang ini termasuk ini ya, ini oktav keempat, oktav keempat, 4 ya. Dari C ini, dari C ini ke mari, ini oktav ke-5 atau disebut dengan oktav bergaris 1. Oke. Dari sini ke sini itu disebut dengan oktav bergaris 2. Oke. Terus dari sini kemari itu oktav ke-7. Oke. Dan nantinya ini ke atas lagi sampai ke atas. Ini oktav ke bergaris 4. Jadi 8 oktav. Ya, tetapi kalau misalnya oktav 4 ini sangat langka dalam musik ya. Ini besar, ini kecil, ini bergaris 1, bergaris 2, bergaris 3. Nah, ketika kita sudah mengetahui ke-7 oktav ini, maka nantinya kita akan mempelajari bagaimana pembagian suara sopran, mezzosopran, alto atau disebut kontralto, tenor, bariton dan bass. Ya. Yang paling rendah adalah nada bass. Itu pada laki-laki nada terendah itu bass. Jadi jangkauan suaranya
Kita gambar saja di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah. Kemudian yang penting ini kita tahu dulu basicnya. Ya, kita bisa memahami lebih dalam. Anda lihat dulu. Udah. Baik. Jadi kita lihat yang saya tulis di sini banyak pendapat-pendapat ataupun kita bilang pengamat musik atau semacamnya yang berdasarkan pandangan masing-masing ya, mengenai menyimpulkan soal wilayah suara. Ada sumber yang mengatakan bahwa rentang, contoh untuk bass ini sendiri, wilayah rentang nadanya ya, yaitu terendah adalah E2 sampai E4, dan dari E2 ke E4 atau kita katakan misalnya oktav kedua pada nada Mi sampai oktav keempat di nada Mi, itu adalah hal yang baku menurutnya ya. Tetapi bisa seorang penyanyi bass dimungkinkan atau memiliki kemungkinan di antara mereka yang memiliki bakat paduan suara di suara 4 itu suara bass, dia juga bisa menyanyikan, atau misalnya dia mengambil nada C pada oktav kedua sampai G keempat. Ini ibaratnya kita bilang suatu batas yang ekstrim ya, semacam ini batas ekstrim. Dan ada juga sumber yang mengatakan bahwa dari E2 ke C4. Baik, kita akan bicara soal tentang bass. Bass kita pakai saja istilahnya, kita lihat daripada kita gariskan saja ini yang paling apa, kita ambil saja yang ini E2 sampai E4 ya. Kita lihat di mana wilayah bassnya tuh, E2 sampai E4. Ini E, ini E2, E4 nya terletak di sini. Ini E4. Oke. Ini saya tulis di sini. Ini rentang nada suara bass. Ya, nada bass. Dari E2 ke E4 itu adalah suara bass. Dan kalau bicara soal batas ekstrim artinya si penyanyi bass itu ada juga ya
Ada juga dia bisa menjangkau nada terendah di bawah E2, yaitu C2. Di manakah posisi C2 itu? C2 sampai ke G4. Ini adalah satu wilayah bass yang katanya dia bass, saya tulis di sini, bass BE atau bass ekstrim. Artinya kalau disimpulkan, nada terendah daripada bass adalah nada Mi pada oktav kedua. Dan untuk nada tertinggi dari seorang penyanyi bass berada di nada Mi pada oktav keempat. Ya, paham? Saya hapus ya, biar kita naik tingkat lagi ke atas. Biar kita masuk ke atas. Mari kita masuk ke bariton. Bariton ini adalah terletak antara bass dengan tenor. Kita akan mengikuti daripada sumber yang ini. A2 sampai A4. Dimana kalau tak A2 adalah nada La pada oktav kedua. Ya, kalau dia terletak pada oktav kedua, maka posisinya di mana? Baik, posisinya terletak di sini. Sini. Kemudian nada tertinggi adalah A4. A4 terletak di sini. Sorry, karena nanti saya akan membuat di sini nada ekstrimnya. Jangkau nada ekstrim. Sini. Kemudian kalau dia batas ekstrimnya itu F2. F2 berarti berada di posisi ini hingga ke C5. C5 berarti di sini. Ya, jadi sesuai ya. C5 atau C pada oktav kelima. Jadi bariton dia memiliki jangkauan dari nada La pada oktav kedua sampai nada La pada oktav keempat. Sampai sini paham? Sedangkan untuk batas ekstrim, artinya penyanyi-penyanyi bariton ada juga yang memiliki keekstriman dalam menyanyikan sebuah lagu. Ya, kita lihat dari F2 ini sampai ke C5. Jadi kita gambar seperti ini. Ini adalah jangkauan nada bariton. Saya tulis ini bar. Sedangkan ini ke sini, ini adalah jangkauan nada bariton yang ekstrim. Ya, seperti itu penampakannya. Kita masuk ke nada tenor.
kita masuk ke nada tenor. Kita masuk ke nada T tenor. Nada tenor, jangkauan nada bawah kita lihat daripada ini saja. C3 sampai C5. Berarti kalau dikatakan C3 berarti posisinya di mana? C3 tersebut baik posisinya terletak di sini C3 hingga katanya sampai C5, berarti sampai di sini. Oke. Ini tadi bariton sudah, bass sudah, ini tadi tenor. Kemudian untuk nada ekstrim ini sampai ke F5. Ya, sampai ke F5. Artinya kalau dia sampai F5 artinya dia berada posisi nada sol pada oktav kelima. Yaitu terletak di sini. Ya, jadi kita gambar saja. Dan paling terendah adalah di nada mol oktav kedua. Bisa itu C mol atau D mol, E mol, F mol, G mol, A mol, B mol. Atau dengan kata lain misalnya nada ces, nada des, nada ges, as atau bes. Ya. Kita gambar dari di sini. Ini adalah wilayah nada tenor dan ini adalah nada tenor ekstrim. Kita bisa dari jangkauan ini dari nada tenor C3 singkat TE, tenor ekstrim. Oke, paham? Kemudian kita akan masuk ke alto. Alto atau dikenal dengan kontralto itu adalah nada yang suara dari perempuan, ladies, girls. Kalau dibilang bahasa Inggrisnya girls atau woman atau semacamnya lah, perempuan. Kalau bahasa Indonesia dibilang cewek. Banyak sekali pemana nama-nama ya. Laki-laki dibilang cowok ya. Asal jangan jantan dan betina karena itu binatang, ya kan? Atau kita melihat daripada wilayah suara dari sini F3 sampai F5. Di manakah posisi F3, rekan-rekan? F3 artinya nada fa pada oktav ketiga. Jadi dia terletak di mana? Di sini. Ini nada F sampai ke F5. Nada F5 tertinggi. F5 berarti posisinya di sini. Oke. Dan dikatakan bahwa juga dia memiliki batas ekstrim yaitu antara D3 yaitu dari sini nada re pada oktav ketiga maksudnya. Karena D itu adalah re. Ya. Dalam arti C sama dengan do. Sampai bemol ke 5 nada bes. Jadi dia posisinya di sini. Posisinya di sini. Jadi karena dibuat tanda mol maka kita akan tambahkan lambang mol di sini pada oktav kelima. Ya, jadi kalau kita jabarkan wilayahnya, ini adalah wilayah alto dari
sini ke bawah ini adalah nada alto yang katakan ekstrim. Ekstrim, ya. Artinya suara perempuan, suara dua yang harusnya seperti ini, tetapi ada juga beberapa mereka yang suara-suara alto bisa memiliki jangkauan suara yang lebih rendah daripada nada yang dibuat, yang telah ditetapkan, dan ada juga yang di antara mereka yang bisa memiliki nada yang lebih tinggi daripada nada yang telah ditentukan. Makanya saya buat nada ekstrem. Oke, ini alto kita hapus. Kita masuk ke sopran. Kita masuk ke sopran. Oktav ke berikutnya adalah satu oktav pada tingkat sopran. Nah, sopran ini tidak lagi menempati di kunci F, ya. Kenapa? Karena sopran untuk wilayah nada, wilayah penyanyi-penyanyi yang bisa menyanyikan sopran dengan dia syaratnya adalah C4. C4 ini kan posisi di kunci G. Artinya C4 itu C pada oktav keempat, atau do, nada do sama dengan C pada oktav keempat, C sama C4 atau C pada oktav keempat. Dia terletak di kunci G, bukan terletak lagi di kunci F. Mengapa? Karena dari gambar C seperti ini, dia sedang memasuki kunci G. Walaupun di kunci F ini dia diberikan garis bantu di kunci F, ya. Jadi kembali kepada yang menentukan, yang kita membuat lagunya, ya. Kalau misalnya kita misalnya contoh, kalau kita membuat atau membaca partitur balok, ada juga dia tangan nadanya C ini seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya kita membaca partitur non balok yang tanpa kunci F, ya kita cukup nada C4 seperti ini, ya. Nah, C4 sampai ke C6. Di mana ke posisi C6, kawan-kawan? Yaitu di sini. C5, maka di sini adalah C6. Ya, sesuai kan? Ini C6. Ini adalah C6. Ini adalah jangkauan suara sopran. Sopran dia pun memiliki batas ekstrim, ya. Batas ekstrim terendahnya adalah nada La, nada La pada oktav ketiga, berarti di bawah ini, ya. Atau kalau di sini kita bisa memposisikannya seperti yang ada di sini. Kalau kita lihat, berarti dia posisi di sini. Kalau A3 ini sama, ya. Dan nada tertinggi adalah F6. Dimana ke posisi F6 itu berarti F6 berarti di atas C6. 1, 2, 3. Kita buat garis bantunya untuk lebih memudahkan. C,
E, ini C. Kalau C berarti di sini dia F, ya, F. Ini nada sopran ekstrem, dan yang paling rendah itu tadi dia di sini. Oke. Nah, seperti inilah penampilan dari wilayah nada suara. Jadi yang ini yang perlu kita ketahui, bahwa pada partitur not balok dia terdiri atas 8. Pertama paling terendah sekali adalah oktav sub kontra, kedua oktav kontra, ketiga oktav besar. Ya, saya buat di sini supaya lebih menggampangkan. Ini ke sini, ini terdapat pada kunci F. Kunci F. Ya. Kunci F. Dan antara oktav kecil sampai ke oktav bergaris 4 itu masuk wilayah kunci G. Oke, paham? Jadi kalau misalnya oktav sub pertama yang paling rendah adalah oktav sub kontra, oktav kontra, oktav besar itu masuk dalam kunci F, di mana dijelaskan bahwa oktav sub kontra adalah nada paling terendah daripada kunci F, sedangkan oktav sedangnya pada kunci F disebut dengan oktav kontra, dan nada tertinggi dari kunci F itu disebut dengan oktav besar. Saya ulangi supaya sama-sama kita belajar. Kunci F memiliki 3 oktav. Kunci F ya, ada oktav yang paling terendah disebut dengan oktav sub kontra, itu paling terendah ya, itu dimulai dari A0 atau La paling 0 ya. Baru kemudian di oktav sedangnya, oktav sedang pada kunci F itu disebut dengan oktav kontra ya. Nah, sedangkan nada tingginya pada kunci F, nada tingginya, oktav tingginya adalah disebut dengan oktav besar. Ini terjadi pada kunci F. Oke. Dan ini kunci F, saya katakan kemarin, ini kalau di piano ini dimainkan oleh tangan kiri, udah. Dan kita masuk ke kunci G. Kunci G memiliki 4 oktav ya, 4 oktav. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 oktav yang pada kunci G, yaitu apa saja, yaitu oktav kecil. Paling terendah adalah oktav kecil pada kunci G. Oktav kecil ini termasuklah C middle. Seperti saya katakan bahwa antara tangan kiri dengan tangan kanan ada pertemuan ya. Pembatasnya adalah nada do. Do sama dengan C, nada C di tuts C ya. Dan tuts C itu masuk dalam ruang lingkup dalam wilayah oktav kecil ya. Dan dia setelah oktav kecil kita naik ke atas satu tingkat lagi, satu oktav di atasnya, atau disebut dengan 8 FA, itu disebut dengan oktav bergaris 1. Naik 2 tingkat lagi dari middle, maka disebut oktav bergaris 2. Naik lagi 3 oktav lagi,
dari middle, maka disebut oktav bergaris 3. Naik lagi pada 4 tingkat lagi atau 4 oktav lagi dari middle, disebut dengan oktav bergaris 4. Nah, jadi kalau untuk oktav bergaris 1, kalau kita lihat di poin yang angka 6 ini pada oktav ke-6 ini suatu hal. Kalau dia masih oktav ke-6 itu biasanya masih pakai garis batu. Tetapi kalau dia sudah nantinya dia mau masuk ke oktav ke-7, maka ditambahkan 8 FA. Itulah yang kemarin saya katakan bahwa garis batu itu bisa terjadi di kunci F, bisa terjadi di kunci G, yaitu terletak di bawah daripada notasi not balok atau juga di atas notasi balok. Tujuannya ada di garis batu ini untuk membantu teman-teman untuk membaca notasi yang ada di luar daripada notasi not balok yang telah ada dibuat. Karena tidak mungkin kita membuat garis semacam ini melebihi daripada 5 garis. Karena ketentuannya notasi not balok itu harus 5 garis dan 4 kolom. Jadi notasi balok, notasi partitur not balok itu harus 5 garis, ya, harus 5 garis 4 kolom. Jadi di luar daripada itu memakai garis bantu, ya. Jadi jangan nanti Anda membuat nanti misalnya 6 garis 5 kolom. Jangan, itu udah salah, itu udah menyalahi aturan, ya. Jadi kalau kita misalnya membuat nota balok nada tertentu yang paling rendah atau tinggi di luar daripada partitur tersebut, saya katakan ini partitur not balok ini, Anda memakaikan notasi yaitu disertai dengan garis bantu. Dan garis bantu ini hanya biasanya berhenti pada oktav ke-6. Ya, berhenti pada oktav ke-6. Tetapi kalau untuk oktav ke-7 atau disebut dengan oktav bergaris 3. Nah, ketika di oktav bergaris ketiga ini sudah menggunakan nantinya ini 8 FA. Dan bergaris 4 itu sudah masuk kepada sebutan 16 FA. Ya. Dihitung dari mana? Dihitung dari oktav bergaris 2. Ya. Oktav bergaris 2. Artinya misalnya ini untuk yang ini 16 FA yang ini ya, yang checkpoint di sini, ini dihitung dari oktav yang ke-6 ini. Nah, ya, jadi dia melewati 2 oktav. 8 tambah 8 sama dengan 16. Jadi dia berada 16 oktav ke atas. Ya. Berarti dia naik 2 tingkatan oktav. Sedangkan dia nanti dari oktav ke-6 mau masuk ke 7, ya, dia disebut 8 FA. Dan ini terjadi juga pada di bawah ini, pada kunci G, pada kunci F, di mana ada 8 FA di sini. Ini menunjukkan bahwa satu oktav di bawah nada C ini. Oke, dapat dipahami. Nah, nanti sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, silakan mau bertanya di kolom-kolom YouTube saya ataupun di Facebook. Kiranya ini untuk membantu kita, apalagi kita sangat langka anak-anak musik atau siapapun pecinta musik, apapun yang suka dia bermain musik, sudah banyak yang melupakan tentang not balok. Jadi dengan saya mengajarkan ini, membagikan yang saya ketahui tentang not balok, ini bisa membantu kita untuk supaya kita tidak lupa dengan sejarah ataupun histori daripada not balok tersebut, ya. Ini adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan, ya, suatu ketetapan, ya. Jadi di luar negeri pun kebanyakan menggunakan seperti not balok ini. Jadi itu tadi
jika Anda ingin bertanya, teman-teman rekan-rekan saudara-saudara yang ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom akun YouTube saya ataupun di YouTube ataupun di Facebook ya. Kalau di YouTube nanti setelah saya membagikan ini melalui pembelajaran ini melalui daripada Facebook, setelah saya kirim maka saya akan download lalu saya share lagi ke YouTube. Jadi kita sama-sama belajar dan materi berikutnya akan saya lanjut. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya agar saya juga bisa lebih banyak lagi membagi-bagikan untuk kita sama-sama belajar, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, thank you dan God bless.